Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di Kamis Misteri. Saya Bayu dan ada Mas Dimas. Halo. Halo. Kita spesialis Kamis Misteri ya. Kamis Misteri. Ya. Aduh, mau bahas apa ini? Materinya apa? Gimana sih? Apa? Oh, Belum briefing kayaknya. bukan Udah. belum briefing, enggak yang kemarin lihat nggak sih? Kita bahas yang viral-viral aja. Pokoknya kita tiap Kamis itu yang viral-viral aja. Iya, yang Kamis itu yang viral. Kalau yang ini yang viral apa? Hujan. Hujan. Iya sih, Hujan. emang situasinya. Ya. Musimnya lagi musim Hujan, pancaroba. terus balapan, sama ada seorang yang pada apa dibicarakan Mandalika. seseorang ya Balapan, hujan, ya pawangnya. Pawangnya. Iya, Pawang hujan. kemarin sempat heboh itu. Benar sempat heboh kemarin yang pawang hujan kemarin tuh ya. Yang beliau pakai ya itu kan? Mbak Tahu. Rara. Mbak Rara. Sebut iya. aja nggak apa-apa, Iya, Mbak nggak apa-apa, Rara. Mbak Rara. Lagian penonton juga mungkin Udah pada tahu udah kan pada ya. tahu. Nah terus nih, ini biar penonton nggak bertanya-tanya apa toh mas pawang hujan itu. Pawang hujan. Sorry, ini sependapat Mas Dimas Se- aja. se- Setahu saya ya, sependapat setahu saya. Jadi sebenarnya pawang hujan itu, kalau menurut saya pawang hujan itu adalah sebuah profesi. Ya, kalau menurut saya ulangi lagi, pawang hujan itu adalah profesi di mana seseorang Iya. dipercaya untuk mengelola awan dan hujan. Cuaca gitu. Iya, Khusus. tapi itu atas dasar kepercayaan ya, kepercayaan. Jadi tidak ada yang ini pawang, ini bukan. Itu nggak ada. Jadi itu menurut pengalamannya dia. Berarti itu udah emang terbukti ya ketika seseorang udah disebut sebagai pawang. Iya, tapi terkadang pawang hujan itu ya Mas Bayu. Pawang hujan itu kita tidak bisa menentukan dia berhasil atau tidak. Dari si pawangnya itu dia juga berusaha. Jadi gini, prinsip kerja pawang hujan itu sebenarnya adalah dia itu berdoa. Berdoa. Iya, dia itu berdoa agar supaya acara yang Akan akan diselenggarakan yang menggunakan jasanya itu agar Sesuai keinginan. tidak hujan, Oke. tidak badai kayak gitu. Jadi kayak pawang hujan itu dia sebenarnya hakikatnya itu berdoa, tapi memang caranya tidak seperti yang biasanya. Gitu. Jadi itu kayak caranya ada khusus gitu. dia punya ritual khusus gitu Iya, ya. ada ritual khusus dan itu menurut saya sih itu kayak semacam kearifan lokal gitu sih. Jadi Budaya di iya, itu kan budaya negara kita ya? Iya. Terus tanggapan Mas Dimas itu ritualnya itu apa ya? Kayak gitu semua. Oh, enggak. Kalau setahu aku kan banyak ya. Kayak mitos-mitos di masyarakat tentang pawang hujan itu kan banyak. Misal kalau kayak pas nikahan nih, Iya. pas nikahan Acara kan hajatan. ya acara hajatan di beberapa daerah itu kalau pas acara hajatan si pengantin cewek itu nggak boleh mandi. Di hari itu juga. Ya, di hari itu pas resepsi nggak boleh mandi. Jadi sebelum resepsi itu nggak boleh mandi. Di daerah mana tuh mas? Ada di satu daerah. Jawa sini juga? Iya. Oke. Itu dipercaya kalau mandi bakal terjadi hujan. Yang kedua, ada yang menggunakan maaf mas yang celana dalam itu dilempar ke genteng rumah, itu kan ada. Pakai itu. Oh iya. Iya. Ada juga yang pakai apa ya kalau bilang lampu minyak tanah, lampu minyak gitu loh mas. Lampu minyak. Apa? Tintir ya. tintir atau teplok. Itu pakai itu juga bisa. Bukan juga bisa, juga ada. Sorry mas, dulu aku kayaknya juga pernah lihat sih tetangga gue itu pas hujan dia nyebar apa garam sama nasi biasanya. Iya nasi ya. Iya. Nasinya dilempar ke atas Lempar ke atas. Perasaan nggak ada burung gitu. Itu kayak kepercayaan mereka gitu loh mas. Jadi biar hujannya cepat berhenti, atau kalau ada hujan angin biasanya biar cepat berlalu gitu. Terus ada juga yang pakai itu mas, sapu
sapu lidi, oke. tapi dibuat berdiri secara terbalik. Jadi yang Jadi yang ikatannya ujung-ujungnya itu di bawah. Oke. yang ujung-ujung itu menghadap ke atas. Itu katanya juga bisa. Dan aku masih sering lihat di daerah pedesaan itu masih sering ada kalau yang kampung-kampung ya? kalau masih mereka baru jemur gabah atau jagung, biasanya mereka pakai itu. Mau panen gitu nggak? Ya mau panen sering, kalau ada hajatan pun sering. Kadang masih dikasih kayak bawang merah, terus cabai merah kayak gitu. Jadi kayak apa sih Sorry mas, itu disebutnya yang tombak nyaranin seng. siapa sih? Itu sebenarnya kayak lah balik lagi ya mas. Oke. Yang namanya pawang hujan itu adalah kepercayaan. Jadi itu budaya yang udah melekat gitu. Tapi pada hakikatnya itu adalah sebagai permohonan. Permohonan pada yang kuasa. Jadi kita tetap berdoa Semua atas pada izin yang iya Maha- atas izin yang maha kuasa, bukan dari sapu, bukan dari apa. Itu cuma sebagai sarana aja. Jadi kadang ada yang bilang itu musyrik. Ya kalau menurut aku itu enggak. Tapi kan balik lagi penilaian orang itu Kepercayaan beda-beda. lagi ya? Iya, Ini pun kepercayaan juga lagi. sependapat mas Iya, Dimas. ini pun juga sependapat Oke. saya. Jadi kalau saya bilang, ya itu sah-sah aja sih selama masih berdoanya pada yang maha kuasa dan media yang dipakai masih wajar. Menurut saya sih nggak apa-apa. Gitu. Oke. Terus, nah itu kayaknya malah mas Dimas itu malah udah tahu beberapa kali malah jangan-jangan pernah dimintain buat minda hujan atau memberhentiin hujan nih. Kalau gini ya Geser, mas. sorry, Ya. bukan minda ya, geser. Gimana ya? Jadi gini, kalau cuma geser hujan, itu ya pernah. Misal kayak teman-teman atau pas kita lagi acara, kadang ini kan kemarin yang pas di Wonderia kita Yang penelusuran. ke Semarang, yang podcast sama Mas Dendra itu ya. Udah pada nonton belum nih teman-teman? Nonton dulu Mas Dendra sama Mas Dimas. Itu pas hujan, di sana kan hujan. Kita datang kan setelah hujannya reda. Nah, jadi Masih kayak agak basah ya itu ya? jadi kan itu kan saya minta kita minta tolong sama yang maha kuasa ya, supaya nanti selama penelusuran diberikan kelancaran, tidak ada hujan. Jadi kan kita kan minta kan terserah ya mas ya, mau yang kita yang minta kan yang ngabulkan kan terserah. Ya. Mau dikasih hujan ya udah gitu kan. Kalau enggak pun ya alhamdulillah gitu kan. Terus misal kayak kalau dimintain di hajatan pernah. Di hajatan pernah, tapi itu agak lumayan bikin heboh sih kalau itu. Tapi sukses enggak? Itu alhamdulillahnya sukses. Jadi itu yang pertama itu di daerah Karangpandan. Karanganyar. Okay. Itu acaranya Sabtu sama Minggu. 2 hari berarti kan? Iya, Sabtu sama Minggu. Tapi hari Senin sebelumnya, hari Minggu sebelumnya itu udah hujan. Udah hujan terus banget. Terus yang mantannya itu telepon, mas minta tolong dong dibantu. Itu follower atau temen tuh? Itu masih follower sebenarnya. Tapi udah akrab deket. Ya? Karena sering mungkin DM-an ya? Sering kontak-kontakan. Oh iya mas, tak bantu gitu kan. Itu akhirnya aku tetap di situ. Aku puasa mas. Aku puasa. Jadi dari hari Senin hari Senin itu aku ke sana, ke tempatnya dia. Itu udah mulai. Setelah hari Minggu yang hujan. Hujan itu. Paginya ke sana. Paginya ke sana dalam keadaan puasa. Ya udah, terus di sana minta supaya di sini tuh jangan hujannya dipending dulu gitu kan. Hujannya dipending gitu, atau jangan diberi hujan dulu sementara karena mau ada acara gitu. Ya udah, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 7 hari enggak hujan. 7 hari enggak hujan. Terus ya udah, habis itu aku ditelepon sama dia. Mas kok enggak hujan-hujan? Mas kok enggak hujan? Itu pas habis acara? Itu habis acara, jadi hari Jumat Sabtu kan. Hari Minggu itu belum hujan. Mas kok enggak hujan? Oh ya mas, nanti hari Senin insya Allah hujannya turun kok gitu. Terus ya benar, hujannya turun gitu. Alhamdulillahnya. Itu waktu itu enggak cuma aku sih. Jadi ada beberapa yang dimintain tolong sama orang tua mempelai itu buat buat mindahin hujan.
Terus yang kedua itu yang agak unik di Solo nih Mas. Itu ceritanya unik banget sih. Itu juga minta tolong Mas Dimas. Itu minta, itu karena itu masih temen. Itu masih Juga temen. mungkin aku minta tolong juga sih. Buat acara. Nggak tahu juga. Ya udah. Kalau nikah juga. Oh belum iya, ada, nanti kan tahu nikah masih sendiri lah. jauh Oke. kan. Jadi itu temen dulu waktu kerja. Waktu dulu kerja itu punya temen dia nikah kan. Dia nikah itu resepsi hari Sabtu. Resepsi hari Sabtu. Resepsi hari Sabtu. Sebelumnya hari Senin, Selasa itu udah hujan deras. Solo itu hujan deras. Senin, Selasa, Rabu. Rabu itu Solo hujan deras. Dan kebetulan ini resepsi itu kan di pinggir tepatnya itu dekat daerah Bantaran itu kan. Oke. Aduh gitu kan. Terus coba hari Kamis aku lihat lokasinya Lokasi. dulu. Hari Kamis lihatlah lokasinya gitu kan. Aduh, ini di ini di bantaran sungai. Terus gimana ya gitu kan. Kalau nggak hujan bakal berdebu. Ya. Berdebu. Kalau hujan nanti takutnya banjir. Dan Karena acara di dekat nggak sungai itu ya? kan acara nggak terselenggara. Aku akhirnya milih opsi yang kedua, banjir. Jadi Ayo banjir beneran. banjir beneran. Berarti hujannya lebat banget ya? Iya, jadi di hari Kamis itu aku minta supaya hujan di hari Jumat, Sabtu, Minggu Tiga itu hari. diturunkan di hari Kamis. Jadi hujan di Jumat, Sabtu, Minggu diturunkan di hari Kamis. Dan uniknya adalah saya tidak kehujanan, tapi saya kebanjiran, Pak. Selutut, Oke. selutut. Dan saya ikut bersih di sana. Mungkin doanya kurang lengkap juga sih. Itu harusnya minta nggak hujan sama nggak banjir. itu kan hujan 3 hari kan, berarti 4 hari. Oh iya, Hujan benar 4 juga. hari. Dan itu udah gini sih, orang-orang sana udah gini kan, udah tahu kan. Wah ini pasti kerjaannya si Dimas ini gitu. Oke. Enggak lah, masa kerjaan kurang aku aja kebanjiran. Ya iyalah ngungsi kan. Kelihatannya ngungsi tapi kebanjiran juga segini. Ikut bersih-bersih Berarti gitu. Hujannya gede ya, Mas? Hujannya gede karena hujan 4 hari. Jadi metodenya itu macam-macam sih. Kalau dimintain tolong, tapi saya juga pernah gagal kok. Gagal pernah. Karena itu nggak semudah. Itu enggak. Jadi kan kadang ada yang kalau misal saya ini kan baru anak kemarin sore gitu kan. Oke. Jadi kan ada yang dari orang luar, dia kayak ngirim hujan ke arah saya dan saya nggak bisa kebalikin, itu juga ada. Oh sorry Mas. Berarti kayak gitu bisa dikirim. Bisa. Jadi kadang gini, kalau kita mendapatkan izin dari Yang Maha Kuasa, Oke, balik lagi ya ke izin ya. Itu seumpamanya kita acara di sini. Iya. Di sini ada acara. Terus kita karena mendung dan nggak mungkin dia diturunkan atau nggak mungkin dia ditahan, kita minta untuk digeser. Awan hujan itu digeser. Mungkin kita geser ke arah barat. Tapi kalau di arah barat ada juga punya acara. Lah punya acara nanti balik lagi nih. Ini siapa nih yang lebih kuat nih? Kalau kita yang lebih kuat, Sorry. Adu mekanik nih. adu mekanik nih ya. Kalau ke arah barat ada yang lebih kuat, mungkin dia dilempar lagi ke arah kita ke timur. Oke. Kayak gitu. Jadi kuat-kuatan aja sih. Tapi kalau yang sering aku alamin tuh, aku dilempar, saya lempar ke selanjutnya. Jadi dia Tinggal geser aja. Jadi dari timur lempar ke Langsung barat, oh ini next. tempat saya. Next. Oh next ke barat lagi. Skip gitu. Skip aja gitu. Tapi ya kayak gitu, yang namanya pawang ya, yang namanya kita berdoa, kita berusaha gitu kan. Tapi kan kadang kita nggak bisa. Seumpama baru kemarin itu saya dimintai tolong ada event juga gagal. Saya mengakui itu gagal karena salah tanggal. Yang salah Mas Dimas atau dia? Dari sana permintaan mereka. Berarti cuma salah komunikasi aja sih ya? Iya, masalah miskom. Harusnya tanggal berapa, 15 atau berapa, mereka bilangnya tanggal 7. Jauh Ya benar, berarti. tanggal 7 emang nggak ada hujan, tapi di tanggal 15 itu emang hujannya deras banget. Kayak gitu. Seru sekali. Berarti kayak gitu kan nggak mudah ya. Jadi buat teman-teman jangan langsung ngehujat atau ngejat kalau kayak gitu itu musyrik dan lain-lain. Padahal itu juga cukup membantu sebenarnya. Cukup membantu banget. Kalau Mas Dimas ritualnya juga pakai beberapa
Apa kayak piranti gitu kayak gitu. alat? Sorry. Enggak sih. Enggak Sih. Jadi ya mungkin ada beberapa yang harus pakai alat. Bukan pakai alat ya, pakai apa sih? Pakai sama kayak yang sapu garam tadi. Pakai media gitu ada yang pakai media, tapi ada juga yang enggak. Jadi tergantung apa ya? Tergantung medannya tergantung, nanti kita lihat dulu, oh ini gimana sih, ini harus gimana gitu. Sebulan nggak hujan gitu bisa? Sebulan kasihan dong Pak, sebulan nggak hujan, betapa panasnya Pak, kecuali kalau musim kemarau selalu manggil hujan. Siapa tahu kan? Itu juga pusing juga, tapi ada sih yang minta kayak gitu Kak, biasanya buat jembatan, buat kayak apa sih, kayak yang di pinggir-pinggir sungai itu, jadi ada yang kayak gitu. Ini Mas Bayu kenapa Mas Bayu mulai takut, kenapa? Aneh aja sih. Kenapa takut, kenapa? Ada apa? Kru saya juga diem semua. Ada apa? Kenapa? Ya, ini kenapa tidak ada suara? Wahai anak-anak, ini kenapa tidak ada suaranya? Ini kenapa pada takut? Ada apa? Ada apakah? Ini kenapa mukanya pada semua ya? Ini kita bahas hujan loh. Ini kenapa pada tegang semua gitu kan? Iya sih. Nggak kayak biasanya sih. Tadi sih awal-awal sih enjoy, aman sih, santai. Kok sampai tengah-tengah kok pada diem. Kok aku bingung juga ya, lirik-lirik karena di kiri bawah juga. Ini para kameramen diem, audiens juga diem, Bapak Pinpro juga diem, Ibu Bendahara apalagi. Mungkin karena Ibu Bendahara HP-nya baru, pikirannya kenceng dia. Bayar sekian, HP baru, tabungan terkuras, tapi nggak apa-apa lah. Terus ini kenapa pada diem? Iya, tambah pertanyaan satu lagi. Ada apa? Itu kan sebagai pawang ya Mas. Dia minta tolong nggak kayak minta tolongnya nggak kayak orang umumnya gitu loh. Minta hujan. Nah, itu apa ada sanksi atau resiko buat dia? Kalau resiko atau sanksi biasanya ada. Seperti yang pernah aku alami nih. Aku tuh punya tetangga, dia emang terkenal pawang hujan tapi di luar kampung lah, di luar area. Dia terkenal banget. Tapi ketika dia tuh kan nyaman, dia kayak jadi pawang hujan di apa ya Mas, kayak di resepsinya orang lain. Berarti ketika orang lain punya resepsi, intinya ke dia gitu seringnya. Minta tolong buat Mas dipawangin dong gitu kan. Emang berhasil, banyak berhasilnya, 90% berhasil. Tapi ketika dia ketika dia punya acara sendiri, dia menikahkan anaknya, hujan. Malah hujan. Dia sendiri nggak bisa kontrol. Dan itu anehnya hujannya di musim kemarau. Serius, ini serius. Jadi itu bener-bener panas. Itu udah beberapa bulan nggak hujan, tiba-tiba pas nikahnya itu emang awalnya tuh lancar, tapi pertengahan tuh langsung ada awan gelap, hujan. Iya, caranya sih ya. Oke. Berarti gitu emang sih, jadi emang ya kayak gitulah. Jadi pawang hujan itu nggak selamanya bisa menahan hujan, bisa memindahkan hujan. Pasti ada proses-prosesnya. Iya, ada kala dia punya apes, nggak bisa mengendalikan. Tapi ya itulah yang namanya dinamika, dan itu kan tetap balik lagi atas izin yang maha kuasa. Sama kepercayaan ya? Iya. Jadi buat teman-teman misal mengenai hal yang kemarin, kalau bisa itu tentang pawang hujan itu janganlah dihujat. Itu kan kita anggap sebagai apa sih, kayak kearifan lokal, kayak budaya. Jadi kayak yang dipercayai, oh iya, kalau dipercayai oh iya nggak apa-apa gitu kan itu kan dia juga berdoa. Iya, malah mungkin negara-negara lain pada tertarik. Nah, sama itu Indonesia kan. Iya, memang kan awalnya kenapa yang ditampilkan itu sebenarnya bukan ditampilkan, karena kan itu kan unik. Itu kan di unik. Negara lain mungkin. Iya, di negara lain kan mungkin nggak ada yang kayak gitu. Itu unik, dan kalau bisa
minta tolong nih buat para netizen janganlah dihujat. Karena itu juga Hargai usaha Mbak iya, Nana. hargai. Udah ngebantu tuh. Dia juga berdoa kok. Iya. Jadi pawang hujan itu kalau menurut saya kita menyikapi pawang hujan itu seperti kan gini. Pawang hujan itu kalau kita percaya sama orang ini bisa menghentikan hujan, itu kita dosa. Oke, ya. Iya. Tahu. Yang menghentikan hujan, yang bisa memindahkan hujan itu tetap atas izin Tuhan. Maha Kuasa. Jadi yang Maha Kuasa lah yang bisa memindahkan hujan. Oke. Nah, jadi kalau kita percayanya bahwa yang Maha Kuasa itu bisa, yang Maha Kuasa inilah yang berperan dan mengabulkan doa, itu yang menurut saya yang pasti yang kayak gitu. Jadi kalau kita percaya ya udah, nggak percaya pun ya udah. Intinya adalah kalau orang Jawa bilangnya gini. Sebentar. Ini ada yang bisikin saya tuh kayak gini. Aduh. Enggak, aman. Aman. Ada yang bisikin saya tuh kayak gini. Kowe oleh ora percaya. Kamu boleh nggak percaya, Kowe oleh ora percaya, ning aja maidu. tapi jangan menghujat. Jangan menghujat. Iya. Kowe oleh ora percaya, tapi aja maidu. Intinya adalah kamu boleh tidak percaya akan sesuatu. Tapi tolong kamu jangan menghujat. Karena belum tentu yang kamu tidak percaya itu orang lain juga tidak percaya. Jadi tolong hargai kepercayaan dari orang lain. Nah, kayak gitu sih. Benar. Berarti itu pesan-pesannya. Pesan-pesannya ini, Oke, ini. yang bisikin tadi. Iya, yang bisikin tadi ini kebetulan agak beda kan namanya kan? Iya, agak sepaneng. Agak sepaneng ya itu. Kayaknya Udah cukup? sih, cukup sih. Kita bahas pawang hujannya cukup. Iya. Bapak juga sudah Iya. ketakutan ya. Nggak tahu kenapa sih. Ini sudah suasananya sudah sangat mencekam Nggak kayak sekali. biasanya. Nggak kayak biasanya Iya. sih, iya. Oke. Kita tutup. Jangan lupa buat subscribe akun YouTube kita. Komen dan share juga. Juga jangan lupa follow Instagram kita di @indigo.story. Dukung terus kita bikin konten, semangati kita. Betul. Agar kita bisa mendidik, bukan mendidik, bisa Mengedukasi, ya. mengedukasi dan selalu memberikan hiburan buat teman-teman sobat Indigo semua. Oke, gitu aja. Bayu pamit. Saya Mas Dimas pamit. Rahayu. Sing